Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah senang sekali saya pada kesempatan hari ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya, seraya bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan keafiatan dan kesehatan senantiasa ada di tengah-tengah kita, masih bersemayam dalam diri. Mudah-mudahan nilai ilahiyah, nilai iman senantiasa terpancar, terpatri dari dalam sanubari hati kita sekalian. Teman-teman sekalian, kali ini kita menginjak di pertemuan ke-7 untuk mata kuliah filsafat manajemen pendidikan, dan subtema yang akan kita sama-sama bahas berbicara mengenai masalah dasar-dasar manajemen. Nah, teman-teman sekalian, kita kemarin sudah membahas kaitan dengan cabang filsafat, kaitan dengan ontologi manajemen pendidikan, kemudian kaitan dengan epistemologi manajemen pendidikan, juga aksiologi manajemen pendidikan. Mudah-mudahan setelah kita memahami ketiga cabang filsafat dan kita memahami bagaimana penerapannya pada konteks manajemen pendidikan, kita akan mencoba sedikit demi sedikit membahas hal-hal dasar yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengkaji apa saja dasar-dasar manajemen yang menjadi bahasan kita selaku manajer pendidikan, setidaknya menjadi calon pemimpin di masa depan. Nah, teman-teman sekalian, ruang lingkup dasar-dasar manajemen pendidikan itu setidaknya ada beberapa macam. Ada inovasi manajemen pendidikan, ada manajemen kualitas total atau total quality management, kemudian aplikasi fungsi manajemen, manajemen supervisi, manajemen komunikasi dalam pendidikan, manajemen strategi, dan lain-lain sebetulnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dua hal. Yang pertama, inovasi manajemen pendidikan, ya. Yang kedua, kualitas total atau TQM, total quality management, yang sering kita dengar dalam manajemen. Nah, pembahasan kita sebetulnya akan dibagi menjadi dua video, ya. Video pertama itu kita akan bahas tentang inovasi manajemen pendidikan yang ini. Nah, video kedua berbicara mengenai manajemen kualitas total. Jadi ada dua video, ada dua cuplikan pembahasan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang nanti bisa kalian perhatikan secara seksama, lalu kemudian mudah-mudahan bisa kalian ambil pelajaran, ambil benang merah kaitan dengan dasar-dasar dari manajemen itu sendiri. Nah, jadi untuk poin-poin ini, ya, pembahasan lainnya insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Oke, teman-teman sekalian, berbicara tentang inovasi pendidikan itu tidak lepas dari dua, ya, ada discovery, ada invention. Nah, kalau discovery ini tentu ada perbedaan antara discovery dan invention. Nah, inovasi ini bisa dalam konteks tergantung bagaimana kita memahami kaidah dari masing-masing pengertian ini. Begitu. Nah, kalau invention ini adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya hasil karya manusia. Sedangkan discovery adalah penemuan sesuatu
benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan sebagai usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan usaha, invention, dan discovery. Jadi perbedaannya simpel ya. Kalau invention ini memang sesuatu yang benar-benar baru, ini kata kuncinya. Sesuatu yang benar-benar baru. Kalau invention ini sementara kalau discovery, ini memang penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Jadi inovasi yang kita lakukan ini bisa dalam konteks inovasi invention atau inovasi discovery. Kalau invention ini betul-betul baru, belum ada sebelumnya. Kalau discovery memang sebelumnya sudah ada. Nah, tentu dalam konteks ini kalau invention produk manusia ya. Produk manusia ini keduanya memang dalam konteks produk manusia. Karena kalau kita menelaah sesuatu yang benar-benar baru itu jarang ditemukan oleh kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan berbagai makhluk dengan ragam varian yang sangat kompleks begitu, sangat beragam. Oleh karenanya sulit sekali kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Nah, makanya konteks inovasi di sini adalah konteks inovasi produk dari manusia. Nah, objek yang akan kita kaji itu adalah tentang manajemen pendidikan begitu. Kira-kira invention atau discovery apa yang berkaitan dengan manajemen pendidikan? Tentu ini perlu mengkaji beberapa literatur yang membahas tentang manajemen pendidikan, karena sangat banyak. Kalau kita runtut begitu, ada 3 variabel di sini: inovasi, manajemen, dan pendidikan, yang masing-masing ini memiliki cakupan bahasan yang sangat banyak begitu. Cuman kalau kita gabungkan, inovasi manajemen pendidikan itu secara garis besar adalah bagaimana seorang praktisi pendidikan atau pelaku pendidikan ini bisa mengembangkan lembaga pendidikan yang dia kelola dengan ragam inovasi supaya lembaga pendidikan tersebut maju. Jadi konteks yang lebih praktis itu lembaga pendidikan ini bagaimana dengan inovasi bisa lebih maju gitu teman-teman. Nah, inovasi dalam bidang pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa substansi dari inovasi ini bagaimana lembaga pendidikan bisa berkembang lebih maju. Tentu kenapa mesti dikembangkan? Karena kebutuhan masyarakat, kemudian perbedaan kultur, karakter SDM dari tahun ke tahun, objek pendidikan maupun pelaku pendidikan itu berbeda, tantangan dan zaman senantiasa berbeda, sehingga perlu menyesuaikan dengan tantangan yang ada. Penyesuaian itu tentu saja harus melalui beberapa proses
pertimbangan, harus melalui proses inovasi, sehingga inovasi ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, jadi secara falsafi memang perubahan itu sebuah keniscayaan ya. Jadi perubahan itu sama dengan niscaya atau pasti bakal terjadi. Tidak mungkin satu keadaan bisa tetap, karena sudah menjadi hukum takwiniyah atau menjadi sunnatullah bahwa perubahan itu pasti bakal terjadi. Pasti bakal terjadi, teman-teman. Makanya apakah kemudian kita akan membawa lembaga pendidikan yang kita ada di dalamnya statis begitu, tidak berkembang? Tentu saja menjadi sebuah kewajiban buat kita selaku pelaku pendidikan membuat lembaga pendidikan yang kita ada di dalamnya menjadi lebih maju. Makanya penting sekali memahami bagaimana proses inovasi manajemen pendidikan ini secara terukur supaya bisa menghasilkan sesuatu yang melebihi ekspektasi kita begitu. Kalau lembaga pendidikan dilihat dari kualitasnya itu, lembaga pendidikan yang berkualitas itu tidaknya bisa dilihat dari mutu lulusan. Bagaimana lulusan dari sekolah kita betul-betul satu bisa meneruskan tugasnya sebagai hamba Allah begitu. Bisa meneruskan tugasnya sebagai satu hamba Allah. Yang kedua, bisa sesuai dengan naluri manusia. Dan yang ketiga adalah bisa menjawab segala tantangan, tuntutan masyarakat, atau dengan kata lain kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terjawab oleh lulusan dari lembaga pendidikan kita. Nah, di antara inovasi itu harus orientasinya ke sana. Jangan sampai hanya sebatas kita memperbanyak jumlah murid, jumlah siswa, tetapi dengan mutu lulusan yang standar, atau malah memperburuk situasi kondisi sosial masyarakat, menjadi sampah masyarakat. Nah, itu yang sangat tidak kita harapkan. Makanya melalui inovasi ini terus dikembangkan bagaimana menciptakan pola pendidikan yang bisa meluluskan mutu lulusan yang berkualitas. Nah, pendidikan itu kan sebuah sistem. Maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan. Baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem dalam arti yang luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Pendidikan ini kan tidak berdiri sendiri. Dikatakan sistem karena di dalamnya bergerak atas komponen-komponen gitu. Kita ambil contoh yang paling sederhana, sekolah. Komponennya apa aja? Guru, manajer, tenaga kependidikan, murid, komite. Ini contoh paling sederhana. Ketika ini semua berjalan, maka inilah yang kemudian disebut dengan sistem. Bagaimana sistem ini bisa berjalan tergantung siapa yang mengisinya. Karena sekolah itu layaknya benda
benda, maju atau tidaknya benda tergantung pengisinya. Yang ngisinya gimana? Apakah punya visi yang jelas? Bagaimana koordinasinya? Semangat memperbaiki kualitas sekolahnya bagaimana? Tergantung orang-orang di dalamnya, yang disebut dengan komponen tadi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dibiarkan begitu saja mengikuti naluri alam, tidak bisa. Karena yang kita atur itu adalah benda hidup, yaitu manusia. Lebih susah mengatur manusia atau benda mati? Ini pertanyaan mendasar buat kalian. Ini menjadi tugas ya, tugas mandiri. Lebih susah mengatur manusia atau benda mati? Coba tulis tangan saja, gak usah panjang-panjang. Jadi karena ini sebuah sistem, maka sistem mesti dikembangkan lewat inovasi pendidikan. Gitu teman-teman. Nah, kata kunci inovasi manajemen pendidikan yang pertama yaitu baru. Ya, berarti ini cenderung invention. Walaupun boleh saja discovery begitu, tetapi dengan menggunakan prinsip ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. ATM. Kenapa baru? Karena tantangan dan kondisi masyarakatnya pun baru, sehingga belum tentu dengan treatment yang lama bisa menyelesaikan masalah-masalah yang baru. Makanya pertemuan yang lalu kan bagaimana kita bisa meracik sebuah masalah dengan alternatif sehingga bisa terselesaikan. Kemudian kualitatif, berorientasi kepada kualitas. Kuantitas memang penting. Kalau kualitas ini kan berkaitan dengan mutu walaupun ada perbedaan. Walaupun jumlah siswa sedikit, tetapi kalau kualitasnya di atas rata-rata, di atas sekolah yang lain yang banyak siswanya, tentu saja bisa dikatakan ini yang kita prioritaskan. Kita kejar kualitas ketimbang kuantitas ya. Walaupun sekarang itu sekolah-sekolah pasti mengejar kuantitas karena ini berimplikasi kepada bantuan operasional sekolah. Karena perhitungan bantuan operasional sekolah itu dilihat dari jumlah siswa yang masuk begitu. Kemudian meliputi semua komponen. Yang tadi sistem itu kan terdiri dari komponen-komponen. Bagaimana komponen yang tadi itu bisa kemudian terlibat begitu. Semua terlibat dalam suatu sistem gitu. Tidak hanya inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah saja begitu. Hayowe kepala sekolah yang dituntut untuk maju. Nah, bagaimana kepala sekolah ini bisa memberikan semangat kepada guru begitu, kepada tenaga kependidikan, dan kepada siswa untuk progres ya, untuk terus maju dengan inovasi ya. Jadi dengan inovasi
kepala sekolah sebagai top leader. Kalian ini kan sebagai calon kepala sekolah tentu harus memahami hal ini. Kemudian kesengajaan, ya harus disengaja, tidak boleh tidak sengaja, tidak boleh kebetulan begitu. Kemudian meningkatkan kemampuan progresif, berkembang ke depan ke arah yang lebih baik ya. Juga yang terakhir tentu saja harus memiliki tujuan, goals atau cita-cita. Harus punya lembaga pendidikan tujuannya. Karena kalau tanpa tujuan, kita mau kemana? Sistem yang tadi sudah dibangun, ini mau dibawa kemana oleh kita? Kalau tujuannya jelas, maka segalanya pasti bakal terukur. Unsur manajemen kan 5M, diantaranya manusianya bagaimana, kemudian metodenya bagaimana, kemudian kebutuhan dananya berapa, pasarnya siapa, market begitu, materialnya gimana. Nah, kalau tujuannya jelas begitu, kalau tujuannya jelas, maka insya Allah kita bisa terukur dalam mengatur rencana. Nah, ini diantara kata kunci dari inovasi manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya karakteristik inovasi. Yang pertama adalah keunggulan relatif. Apa itu? Sejauh mana inovasi dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi penerimanya yang dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lainnya. Jadi inovasi itu tentu harus berdampak. Nah, salah satu dampaknya adalah memberikan manfaat atau keuntungan ya, bahasa sekulernya. Keuntungan, manfaat dan keuntungan. Jadi objek atau market kita itu dengan inovasi yang kita tawarkan, lembaga pendidikan itu punya manfaat, punya keuntungan. Begitu. Dari inovasi yang sudah kita kembangkan. Nah, apakah ukurannya ekonomi gitu? Mungkin dari sisi keuntungannya ekonomi atau prestise sosial. Walaupun dalam konteks pendidikan Islam, prestise sosial itu nomor kesekian begitu, bahkan tidak masuk list. Yang pasti manfaat aja untuk umat, kepuasan dan lainnya. Nah, ini keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh market kita begitu, oleh apa ya disebutnya, customer ya, kalau bahasa manajemen tuh, customer kita menerima manfaat dan keuntungan dari sistem inovasi yang sudah kita bangun. Keuntungan ekonomi misalkan dengan inovasi lembaga pendidikan yang kita gulirkan, ternyata orang tua itu tidak banyak mengeluarkan pengeluaran. Tidak banyak pengeluaran. Misalkan inovasi di bidang evaluasi pendidikan. Dulu itu menggunakan kertas, beli soal, kemudian fotokopi dan sebagainya. Sekarang dengan sistem paperless begitu, tidak ada kertas, dengan online semua, itu bisa menekan daya menekan angka dalam hal evaluasi. Misalkan ya,
Atau dari sisi ekonomi pun sebetulnya dengan biaya yang besar sekalipun, asalkan manfaatnya dominan, hasilnya besar, kemudian prestisinya dan puas begitu, urusan biaya pendidikan yang besar ini tidak jadi soal. Biaya besar sekalipun tidak akan berpengaruh ya terhadap customer kita, asalkan ya tadi mutu lulusan. Nah, karena kata kunci yang tadi kualitatif. Yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Jadi inovasi yang ditawarkan itu harus sesuai dengan nilai. Ya seperti yang tadi disampaikan, nilai. Nah, nilai ya. Value atau value. Tentu ada faktor bagaimana kualitas proses pembelajaran, misalkan. Kemudian sarana prasarana, kemudian nah, komponen ini proses pembelajaran, sapras, kualitas guru, begitu. Nilai ini biasanya bisa berupa angka begitu. Angkanya 100. Dari mana bisa kita menemukan 100 ini? Dari komponen kualitas gurunya gitu. Sehingga muncul angka. Nah, kompatibel ini sesuai antara nilai dengan komponen-komponen ini. Sehingga inovasi ini bisa dikatakan efektif dan efisien. Kemudian kompleksitas ialah tingkat kesukaran atau kerumitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Artinya diusahakan inovasi yang kita kembangkan itu, ya teman-teman. Inovasi yang kita kembangkan itu tidak menyulitkan. Tidak menyulitkan, ya. Artinya mudah digunakan. Kemudian memberikan nilai manfaat. Memberikan nilai manfaat nih, jelas. Kemudian trust, kalau triabilitas ini ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Triability gitu. Ya artinya tidak useless begitu,
mudah digunakan, tadi yang hampir sama dengan poin yang tadi, karena aspek ini sungguh sangat penting untuk kemajuan lembaga pendidikan kita. Dan yang selanjutnya, dapat diamati atau observability, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Artinya transparan ya. Transparan. Nah, transparan. Begitu. Bisa diamati oleh publik. Publik bisa melihat begitu. Setiap maka inovasi ini mudah diterima ya. Mudah diterima oleh masyarakat. Yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kaitan dengan TKM kita bahas di video yang terpisah dari pembahasan ini. Mohon maaf ini agak sedikit delay, ada sedikit kendala teknis sehingga di bagian-bagian akhir tidak berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.